Lagi dengan kita di Bagus Nonton Bareng dengan gua Rama Sims dan gua Odo. Ya selama ini kita nggak iya, kita mohon maaf banget ya karena kita jarang upload, pastinya karena kita punya kesibukan lain. Ya, yaitu channel kita yang terbaru yaitu My Indonesia. Di situ tentang jalan-jalan kita ya, keliling Indonesia. Nah, kita sibuk banget. Nah, baru kali ini akhirnya kita bikin reaksi film lagi Pak ya? Reaksi film lagi aja ya. Reaksi film. Jadi ini ada film terbaru nih. Wow. Yaitu Pengabdi Setan kedua. Jadi kalau kalian udah nonton, kalian bisa lihat reaksi kita gimana. Bagus Nonton Bareng reaksinya gimana terhadap Pengabdi Setan kedua. Nah, ada sesuatu yang menarik nih ya. Dulu Joko Anwar mengaku kalau Pengabdi Setan dia yang pertama keluar itu bukan kelanjutan dari Pengabdi Setan yang zaman dulu. Yang tahun 80. Nah, ternyata semua itu diralat ya. Ya, diralat dengan jadi dia yang Komunian ini, Pengabdi Setan 2 Komunian ini adalah lanjutan dari Pengabdi Setan yang dulu katanya. Oke. Sequel apa? Prequel atau requel? Nah, kita nggak tahu ya. Jadi yang jelas bedanya apa sih itu? Jadi kalau requel itu adalah remake, tapi tetap make orang-orang yang originalnya. Gitu ya. Kalau requel. Kalau sequel itu selanjutnya dari film tersebut. Kalau prequel sebelumnya. Nah, kalau remake dibuat ulang dengan cerita karakter yang sama sekali berbeda tapi konsepnya sama. Remake. Oh iya remake. Dibuat ulang. Jadi kalau kalian udah nonton Pengabdi Setan yang pertama, itu menceritakan keluarga yang diteror sama hantu ibu. Jadi Rini dan adik-adiknya mempunyai seorang ibu yang mengikuti sekte. Jadi sekte tersebut bukan membuat si ibu ini jadi setan, membuat ibu ini jadi hantu. Tapi anak dari si ibu yang terakhir, dari yang mengikuti sekte tersebut, sebelum umur 7 tahun harus ditumbalkan. Ternyata enggak juga Pak, itu twistnya. Jadi si anak ini adalah anak yang ngejemput atau ngebangkitin ibunya dari kuburan. Itu tuh keren, ya. Inti dari cerita yang Pengabdi Setan pertama. Ending dari Pengabdi Setan yang versi Joko Anwar juga cukup mencengangkan ya, dimana di situ ada kehadiran Asmar Abigail dan anaknya Ahmad Albar. Ya gitu, Fahri Albar. Di situ mereka menari-nari setelah menempatkan beberapa titik di Indonesia yang merupakan kawasan dari organisasi mereka. Benar, jadi dia bilang kan terakhir gini, waktunya untuk panen. Gue nggak ngerti tuh, pas berapa tahun baru ternyata panen anak. Panen anak, dan anaknya ini akhirnya ngebangunin atau ngebangkitin si ibunya ini. Ibu yang mengikuti sekte tersebut dari kubur. Banyak juga yang berspekulasi di Pengabdi Setan kedua ini berlatar belakang di apartemen. Karena ending dari yang pertama itu kan di apartemen tuh. Rini dan keluarga pindah ke apartemen kan. Jadi kalau kalian lihat nih detik pertama ini ada Rini yang lagi mau naik bis. Ini kan scene Rini ya. Ini kan scene pertama Rini itu Tara Basro ya. Tara Basro. Rini ini kan abis dia minta ini nih Pak, minta loyalty dari rekaman ibunya soal penyanyi gitu. Betul. Langsung aja ya kita lihat trailernya. Dan nanti terakhir kita bahas apa yang kita dapat di trailer ini. Betul. Ini untuk 4 Agustus 2022. Pura-pura kayak nggak pernah terjadi. Aku yakin kok nggak ada keluarga lain yang ngalamin kayak keluarga kita. Gila mobilnya. Udah gede anaknya. Kita nggak akan kemana-mana. Tinggal di rumah susun aman. Benar. Tinggal di rumah kalau ada apa-apa kita sendirian. Ada sesuatu di
dusun ini. Dusun Mandaran Utara. Tolong, kalau saya tidak ke sana, akan banyak orang celaka. Ini soal hidup dan mati. Dari dulu kita nggak pernah tahu bapak kerjanya apa. Bahkan setelah meninggal, Bapak nggak pernah bilang dia mau kemana. Dia kemana-mana selalu bawa tas ini. Dan kalau pulang, dimasukin lemari, langsung dikunci. Lantai kosong. Merinding. Apaan tuh? Mr. P. Ini kan Siapa lo? Ya belum. Saya beneran udah nggak mau lagi. Oke ya. 3, 2, 1. Jadi yang pertama gua dapet sih mereka tinggal di rusun. Ya, di rusun. Tinggal di rusun yang pertama. Settingnya Terus tuh pasti di rusun ya. ayahnya itu emang kerja kan? Betul. Jadi ayahnya itu kan yang pertama itu sempat ninggalin mereka tuh sempat kerja, pindah dari kampung dibawa ke rusun. Iya, Dan di sini 3 anaknya itu soalnya 3 ya. betul. Anaknya tinggal 3, Rini, Bimo sama siapa lagi itu yang anak Keriting. muda tuh, yang keriting. Bimo. Iya Bimo yang kakaknya, yang keriting gua nggak tahu. Itu tinggal di rusun tuh akhirnya. Nah mereka bertiga nggak tahu bapaknya kerja apa. Yang taunya mereka bapaknya itu bawa koper dan kopernya itu Selalu disimpan di lemari. gitu. Nah, jadi kuncinya itu di bapaknya juga nih, cerita ini nih. Kuncinya di bapaknya. Nah, ketiga ada banyak anak-anak ya di apartemen itu ya. Jadi ini memperlihatkan kalau anak-anak itu mau dipanen. Betul. Mau dipanen. Dipanen tuh jiwanya ya guys maksudnya. Tapi kalau gue bilang sih kayak apa ya, aneh deh. Kalau misalnya pertama kan adanya dia kan bukan dipanen, bukan diambil. Ternyata kan adanya itu ngebangkitin orang tuanya yang meninggal, dan orang tuanya yang meninggal, orang tua yang mengikuti sekte terus meninggal, terus dibangkitin sama anak kecil yang terakhir sebelum umur 7 tahun gitu maksudnya kan. Aneh nggak Anak-anak sih? ini. Ada beberapa kakek-kakek dan nenek di sini lagi mangap ini. Kayaknya dia mau dihidupin tuh, bro. Jangan kayak gini tuh. Oh, emang yang ibunya hidup lagi pas dihidupin sama itu hidup lagi. Ininya gagal, ritualnya gagal. Oh, makanya mayat ya. Oh, ritualnya gagal. Oh. Nah, yang keempat aneh di sini juga ada kehadiran si ahli goib yang di film pertama muncul, yang gondrong, yang sempat si Rini dulu datang ke tempat dia nanya-nanya tentang Temen ibunya. neneknya ya? Temen Temen neneknya. ibunya. Temen neneknya dong. Oh, neneknya ya? Temen neneknya. Neneknya. Nah, terus yang kelima ya Yang lu lihat gitu. yang kita janggal ini ada kehadiran 2 pocong aneh yang menurut gua tuh itu ibunya sama adeknya. Emang adanya mati enggak ya? Adeknya nyemplung ke sumur kan? Enggak dong. Adenya terakhir kan adenya itu kan diselamatin sama bapaknya. Adenya itu terakhir dikira adenya mau diambil, ternyata adenya itu setan itu gitu. Adenya itu gimana? enggak, dia nggak mati. Adenya ikut sama ibunya udah jadi mayat bangkit tuh. Mayat yang 2 bangkit. pocong Kan. itu bisa kita bilang ibunya sama adeknya. Nah, terus ada kemunculan setan yang di atas langit-langit. Gitu kan? Kalau Joko Anwar nih kayaknya kalau menurut gua gitu ya, film ini bukan hanya film horor tapi film misteri. Misteri. Jadi di sini nih mau ungkapin Betul. sekte tersebut ya pocongnya. Mau dijelasin secara jelas. Nanti bakalan jelas tuh film-film di pertama ada misteri-misteri banyak kayak Bagi gua bapaknya nih, kerja di mana. bagi- Ini sekte tentang apa. Bagi gua sih film Joko Anwar keren ya. Ini paling sutradara Masterpiece paling dia. keren, sutradara paling Dan ini keren sequel. di Indonesia, sutradara paling keren. Jadi ini bukan hanya film horor, jadi ada misterinya juga. Tapi betul. bagi lu yang paling creepy yang mana? Pocong. Bagi gue sih Pocong lagi pastinya tidur. Pocongnya 2 lagi tidur ya. Pocong lagi tidur tuh. Soalnya kemunculan yang tadi di tangga tadi juga serem juga sebenarnya. Cuman ya
Itu kita nggak tahu siapa. Sebenarnya kan ini trailernya ya. Trailernya ini udah berapa bulan yang lalu, 2 bulan ya kalau nggak salah. Sebelum ini ada nih teasernya. Teasernya itu ada anak perempuan di rusun ini manggilin. Enggak, sorry. Teaser yang kedua itu. Teaser yang pertamanya itu ada seorang anak, suaranya doang Pak. Jadi mama, jadi suara ada di liang lahat. Mama, adik ya. Adik takut mah, tuh gitu kan. Terus, di sini di sini ada orang, ma dia datang lagi mam, mau mukul adik ma. Suaranya menggema gitu. Itu mengerikan tuh teaser pertama. Yang teaser keduanya ada seorang anak perempuan yang dipanggil sama ibunya. Itu di rusun juga. Itu mungkin teaser atau trailer yang teaser yang kedua. Gue nggak tahu trailer ke pertama. Nah ini trailer yang penuhnya yang kita baru reaksin ini. Pastinya kalau kalian belum nonton yang pertamanya, tonton dulu. Kalian wajib nonton yang pertama karena ini nyambung. Sebenarnya gini sih, kalau kalian belum nonton yang pertamanya sayang banget. Soalnya nggak akan diceritain kayaknya di sini. Jadi ini full untuk yang keduanya doang. Terus kalian juga wajib nonton yang Pengabdi Setan yang 80-an. Nah, itu tahun 80-an kita nanti bisa tahu apa koneksinya. Gue nggak tahu nih sama film yang ini. Soalnya Joko Anwar bilang ada koneksinya. Itu dia. Terus yang dia bilang kan hari ini tiba-tiba teriak lagi di kampus, apalagi di sekolah, apalagi di tempat kerjaan tuh ya, kayak kampus. Malah tuh siapa ya, kayak pernah denger deh. Malah gitu. Nggak sabar buat tahu lanjutan ceritanya 4 Agustus ya 2022. 4 Agustus 2022. Wah ini keren banget. Ini keren banget nih yang dinanti-nanti. Jangan lupa untuk nonton di bioskop, ajak teman-teman kalian. Tuh. Dukung perfilman Indonesia. Ya. Yang bagus-bagus. Ini, nah buat bagus nonton bareng, ini yang bagus ya, buat ditonton bareng. Ya kalau gue sih, aduh ini kok udah main duluan sih dia, ntar kan itu. Jadi ya kalau pesen gue sih, kalau untuk sutradara bikin yang kayak gini nih. Jadi misterinya ada. Gue nggak tahu ya kalau Joko Anwar itu ternyata mungkin terinspirasi atau dia terinfluen sama film Korea. Soalnya adegan di mana Rini sama temennya di film Perempuan Tanah Jahanam ya. Iya Perempuan Tanah Jahanam yang pertama jadi penjaga karcis tol. Itu kita nonton film Korea namanya judulnya. Ada film Korea kayak gitu. Tahun 2013 itu dia. Bener. 2013. Jadi yang itu poster ini. Jadi bagi gua tuh Joko Anwar udah keren banget. Dia udah tahu banget perfilman yang kira-kira berapa tahun lagi akan megang ya. Mana negara mana gitu. Perfilman Korea. Ya, tunggu kita dari Bagus Nonton Bareng ngereaksi film-film lainnya. Ini film-film Indonesia kita mau reaksi. Kita bakal ngereaksi lagi abis ini. Ya gimana kita bukan hanya ngereaksiin tapi kita memberikan info. Siapa tahu belum tahu ya. Siapa tahu ada yang belum tahu ada film Indonesia terbaru. Ya ntar kita reaksiin lagi dari Bagus Nonton Bareng dengan gua Odo dan gua Rama Sims di Bagus Nonton Bareng.